dunia. Dan pada masa ini Islam dan kaum muslimin benar-benar dizalimi dan disakiti. Kapan ini? Ini adalah fase kerajaan ini adalah fase berakhir dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret 1924. Berakhir fase ketiga. Sejak itu sampai sekarang kita berada pada fase kediktatoran, di mana yang memimpin negeri-negeri Islam adalah para diktator. Mereka jahat kepada ulama, zalim kepada Islam dan kaum muslimin, dan kaum muslimin betul-betul tertindas di mana-mana. Fase keempat. Kira-kira fase ini terasa nggak sekarang? Terasa ya? Terasa. Fase ini akan berakhir dan masuklah kalian kepada fase penutup. Nah ini ya, fase penutup, fase kelima. Di fase ini Islam akan kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah. Ini dalilnya Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi berkata, umatku saja ambo diutus sampai umai ambo beko diabihkan sabi-abihnya di Allah. Saja ambo diutus, kata Nabi, sampai umai ambo diabihkan sabi-abihnya di Allah, akan menjalani 5 fase sejarah. Nah ini dia 5 fase sejarah. Nah ini adalah start. Nabi diutus sebagai Nabi. Dari terang Bu. Start ini dari mana? Dari Nabi diutus. Kan itu kata-kata Nabi tadi. Sejak saya diutus sampai finish. Finish itu apa? Habisnya umat Islam, umat Nabi Muhammad di muka bumi ikut sabi-abinya. Aku sampai finish namanya itu. Sejak saya diutus sampai habisnya umat Islam. Kapan umat Islam habis? Terjadi peristiwa tanda besar kiamat yang nomor 7. Nabi mengatakan sebelum kiamat ada 10 tanda besar kiamat. Yang nomor 7-nya adalah ada angin lembut, angin yang lembut. Angin ini sejuk, berbau wangi kasturi. Tetapi ternyata ini angin yang membawa kematian. Siapa saja umat Nabi yang ada iman di dalam dadanya, walaupun imannya cuma seujung kuku, angin yang datang dari negeri Yaman ini akan sampai kepada umat Nabi tersebut. Hanya tersentuh saja oleh angin itu, terhirup olehnya angin tersebut di tempat itu, dan saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Maka serentak seluruh orang Islam yang ada iman di dadanya meninggal dunia di peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Artinya tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9 dan ke-10 tak ada lagi umat Islam, umat Nabi yang menyaksikan kejadiannya. Berita baiknya berarti kita tak sempat menyaksikan kiamat itu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di tanda besar kiamat yang ke-7 kita semua sudah meninggal dunia. Nah itu finish. Startnya Nabi diutus, finishnya umat Islam Allah wafatkan serentak. Yang tersisa hidup setelah tanda besar kiamat yang ke-7 itu adalah orang-orang yang tidak kenal Allah sama sekali, orang-orang kafir Syiah segalanya. Ya, maka mereka lah yang akan menyaksikan kiamat itu. Sekarang Nabi berkata, sejak saya diutus sampai finish, kamu semua akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama ini fase di mana kalian dipimpin langsung oleh Nabi. Beliau langsung yang memimpin. Ini lamanya 23 tahun. Fase yang kedua, setelah Nabi Muhammad meninggal, kalian dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Ini fase khilafah. Lamanya kata Nabi 30 tahun. Ini 30 tahun. Fase ketiga yaitu fase umat Islam
dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Nah, ini adalah fase raja-raja, ya, fase raja-raja. Dan lamanya ini paling lama, 1227 tahun. Fase yang keempat, ini fase Islam sedang tidak memimpin dunia. Dan pada masa ini Islam dan kaum muslimin benar-benar dizalimi dan disakiti. Kapan ini? Ini adalah fase kerajaan ini adalah fase berakhir dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret 1924. Berakhir fase ketiga. Sejak itu sampai sekarang kita berada pada fase kediktatoran, di mana yang memimpin negeri-negeri Islam adalah para diktator. Mereka jahat kepada ulama, zalim kepada Islam dan kaum muslimin, dan kaum muslimin betul-betul tertindas di mana-mana. Fase keempat. Kira-kira fase ini terasa nggak sekarang? Terasa ya? Terasa. Fase ini akan berakhir dan masuklah kalian kepada fase penutup. Nah, ini ya, fase penutup, fase kelima. Di fase ini Islam akan kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah. Ini dalilnya Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55. Jadi fase kelima nanti Islam kembali memimpin dunia. Nah, disinilah terjadinya, dan ini tidak lama, jangan Bapak pikir ibu lama ini hanya antara 7 sampai 9 tahun saja, antara 7 sampai 9 tahun saja. Dan ini lebih kurang 100-an tahun. Ini hanya antara 7-9 tahun habis. Maka awas, waspada. Kita sedang berada di mana sekarang? Yang pertama ada selesai, Nabi sudah meninggal. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang keempat pun kita sudah mau di ujung. Sudah mau di ujung. Menuju kemari ujian yang kita alami dahsyat, kematian luar biasa banyak. Negeri-negeri di dunia diselimuti oleh penyakit-penyakit menular yang mematikan. Sekarang Arab menjadi jahiliyah sekarang, ya, dan manusia nanti akan kelaparan, lalu terjadi peperangan demi bertahan hidup sebentar lagi, ya. Dan pada akhirnya kalian akan dipersatukan kembali oleh keturunan kandung Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin tertinggi umat Islam nanti. Namanya sama dengan namaku, kata Nabi, yaitu Muhammad. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Dialah yang digelar dengan Imam Al-Mahdi, ya. Nah, dia yang persatukan nanti dia berhadapan dengan tanda besar kiamat yang kedua. Tanda besar kiamat yang kedua terjadi di sini nanti, yaitu munculnya Dajjal ke tengah-tengah manusia. Imam Mahdi tak sanggup melawan Dajjal. Allah bantu Imam Mahdi dengan Allah datangkan dari langit Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menolong Imam Mahdi dan Dajjal pun dibunuh oleh Nabi Isa, ya. Setelah itu muncullah tanda besar kiamat yang keempat, dan ini penutup fase keempat ini, yaitu Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Pernah dengar Ya'juj Ma'juj? Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa Nabi Isa. Allah musnahkan. Masuklah manusia pada fase kelima, di mana saat itu dunia bagaikan dalam surga. Tidak ada bencana, tidak ada peperangan, tidak ada kelaparan, tidak ada penyakit, tidak ada orang miskin. Semua kekayaan di muka bumi Allah munculkan ke permukaan. Orang makmur dan sejahtera, orang kaya raya semuanya, dan semua orang pengen jadi orang baik. Inilah fasenya. Kecuali orang kafir yang tetap ingin bertahan kafir, tapi mereka tidak ingin perang dengan siapapun, karena mereka di bawah pemerintahan Islam pada fase kelima. Oke, berarti fase ini pasti akan terjadi. Nah, sekarang pertanyaan, berapa dari start ke finish ini? Berapa lama? Ada dua kelompok hadis Nabi. Yang pertama dari riwayat Abu Daud. Hadis ini dhaif atau hadis yang lemah.
itu, perkataan Nabi lebih mulia daripada perkataan ulama. Betul tidak? Betul tidak? Karena hadis dhaif masih masuk dalam hadis ahad, hadis yang diakui. Walaupun begitu, syaratnya kita tidak bisa menjadikannya sebagai landasan akidah. Hanya untuk tahu boleh. Ya, untuk tahu boleh. Apa kata Rasulullah? Saya singkatkan saja ya. Start ke finish adalah 1400 tahun. Hitungan Hijriah. Oh, Buya, sekarang kita sudah 1443 Hijriah. Berarti kan ada longsong tuh. Kalau 1400, awalnya 1440 kini. Tunggu dulu, masih ada satu kelompok hadis yang lain. Hadis juga diriwayatkan oleh Abu Daud, tetapi hadisnya hasan li ghairi, lebih kuat daripada tadi. Dan hadis ini banyak jalur riwayatnya. Nabi berkata, umur umatku, sejak beliau diutus sebagai Nabi sampai akhir nanti, umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari. Lalu Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Kalau hanya 1 hari di sisi Allah, baralah muawak maitu di dunia. 1000 tahun. Dalilnya surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ila ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanah. 1 hari di sisi Allah, kalian menghitungnya di dunia 1000 tahun. Kata Nabi, berarti di umum apa? Sehari tambah setengah, berarti berapa itu? 1500. Nah, ada 2 riwayat. Yang pertama mengatakan 1400, yang kedua mengatakan 1500. Maka para alim ulama ahli hadis berunding untuk mendiskusikan 2 kelompok hadis ini. Kesimpulan mereka, umur umat Nabi adalah antara 1400 ke 1500 umat Islam habis. Umat Islam habis. Kedua 1000 berarti petiku. Syekh Islam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berkata, umur umat Nabi sejak start sampai finish lebih dari 1400 tahun, tapi takkan lewat dari 1500. Takkan lewat. Hitungan Hijriah. Mari berhitung Pak gini. Berhitung kita sebentar. Bapak Ibu, tahun bara gini 1443 Hijriah. Oke. Bapak Ibu, Hijriah. Hijriah ini kapan mulai penghitungannya? Sejak Nabi diutus atau sejak Nabi hijrah? Sejak Nabi hijrah. Di sini nih. Mulai menghitung Hijriah, ya kan? Sementara menghitung umur umat Nabi sejak Nabi diutus, artinya 13 tahun Nabi di Mekah harus dimasukkan kemari. Betul ya? Tambahkan kemari. Maknanya 1443 harus ditambah 13 tahun di Mekah. Jadi berapa? 56. Yang udah jalan 1456. Andai kita ambil angka yang paling habis 1500, tinggal dikurangi saja 1456. Berapa sisa? Sisa berarti 44 tahun lagi. Itu menjadi paling lama umat Islam hidup di dunia kok. Mulai atau sebentar? Later agak cuma mencari piti itu 7 turunan. Bu, niojo mencari piti itu 7 turunan lain. Bukan itu lagi yang kita pikirkan sekarang. Memikirkan bagaimana memastikan akhirat kita selamat. Memikirkan bagaimana kita mempersiapkan kampung akhir, tapi dengan pakai dunia. Tapi jangan salah-salah Bapak. Saya tidak mau habis dengarkan pengajian kau hilang semangat ide apa ibu. Pulanglah layu hasil badan. Kaki rata sesiok. Badan pulang kalau lamih badan. Ladat kiamai. Itu apa di bawahnya nak ujaknya. Angklas itu gini kan. SMA. Iya Pak. Dia dengan selama Ustaz Zulkarindra. Lain Pak. Lah kaki kiamai kan dia. Tak kuliah jual lah. Enggak Pak. Cok. Bukan itu yang dimaksud.
suami nanti membisikin pada istrinya, deh udah dekat kiamat, nggak usah lah nambah anak lagi nah. Nana dosa lah pada kadang leh. Bukan begitu Pak, bukan. Tadi kadang-kadang ya buat rencana membangun masjid ya. Nah, itu ada kayaknya men. Kan ditaruhkan. Taruhan. Jadi dulu jawabnya tentang masalah ini agar Bapak Ibu tidak salah sangka mendengarkan hadis ini. Apa jawabnya? Kata Rasulullah SAW, kalaupun besok kiamat terjadi, besok kiamat terjadi, hari ini di tanganmu masih ada satu butir biji kurma yang bisa kamu tanam, tanam terus, tanam, walaupun besok udah mau kiamat. Loh, apa Nabi tak tahu kalau biji kurma hari ini ditanam, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal besok udah mau kiamat. Kenapa Nabi tetap menyuruh tanam? Padahal besok ada kiamat, kok izin Nabi. Nabi tetap menyuruh tanam hari ini. Mananya adalah sedekat apapun huru hara bencana bahkan kiamat sekalipun, apa hari ini hal baik yang bisa kita lakukan hari ini? Padahal buah dan hasilnya mungkin 10-20 tahun yang akan datang. Hari ini bisa kita buat. Menurut perkiraan 4-5 tahun yang akan datang, semua ada kacau. Sudah terjadi bencana, peperangan, kematian, segala macamnya. Biar apa yang bisa dibuat hari ini hal yang positif, buat hari ini. Masalah hasil Allah tak tanya kepada kita, tapi niat dan bukti niat Allah yang akan menanyakan kita. Begitu. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ambo baru anak kini alhamdulillah baru 8 balik orang, 9 laki-laki, 9 manusia. Kini alhamdulillah balik orang rumah lo. Untuk anak aslinya balik, untuk apa tujuannya? Apa ingin? Saya ingin seluruh anak-anak saya kelak menjadi ulama-ulama warathatul anbiya. Itu keinginan saya. Saya ingin anak-anak saya ke depan menjadi pemimpin-pemimpin perubahan yang mengantarkan dunia kepada fase kelima. Itu cita-cita saya. Padahal udah dekat ini kan. Saya tidak perlu sedekat apapun karena perintahnya, walaupun besok mau kiamat, hari ini bisa menanam kurma, tanam kurma. Faham sampai sini Bapak Ibu? Selama hal itu positif, awak ingin bangun masjid, terus galang dana, mulai buat fondasi, terus bekerja. Masalah siap nggak siap bukan urusan kita. Betul? Setuju? Jauh. Masjid teruskan, pembangunan lanjut, penggalangan dana siap sepenuh semangat. Begitu Bapak Ibu, jangan sampai pengajian yang seperti ini salah dan negatif kita menanggapinya. Iya, udah dekat kiamat. Apa yang bisa kita simpulkan sini? Saya tak boleh nambah dosa. Itu yang benar. Saya harus lebih taat dari sebelumnya. Itu yang benar, betul? Itu yang benar. Adapun hal yang baik yang bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Kambangan pesantren lah, kambangan masjid lah, ya, atau hal-hal yang lain yang besar-besar lainnya. Begitu, baik Bunda. Tapi memang setelah ini kita bertekad bahwa kita tidak akan lagi melanjutkan dosa yang terlanjur sudah banyak kita buat. Stop. Amal salah berubah menjadi amal soleh. Itu yang seharusnya kita lakukan ke depan. Kekurangan amal kita sebelumnya kejar. Bisa jadi waktu kita hanya tinggal 1 atau 2 tahun lagi. Ini seorang hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali sangat meyakini masa-masa tenang kita paling setahun 2 tahun ini, itu pun kalau masih ada tenang. Dan menurut saya, Allahu alam, Allah yang maha tahu, masa-masa tenang itu sangat dekat Pak. Besok ini bakal lambi ke saudara, ya, berkecamuk, banyak air mata yang tumpah, banyak darah yang tumpah, banyak nyawa yang melayang karena bencana, karena kelaparan, karena peperangan, karena pembunuhan, karena sangat banyak. Dan itu waktunya sangat dekat lagi, sangat dekat, karena lebih buruk dan sebelumnya lebih buruk. Itu kunci itu. Maka dengan ini wahai Bapak Ibu, kita tak tahu mungkin sedekat apa jarak antara kita dengan kematian kita, dan itu adalah kiamat yang hakiki.
Kiamat hakiki adalah antara kita dengan kematian kita. Mati ya Pak, itulah kiamat yang sesungguhnya, kiamat sughra. Ataupun kehancuran alam semesta, itu kiamat kubro. Yang kita kaji sekarang kiamat Kubra. kubro. Sementara kiamat sughra pasti. Betul nggak Pak? Betul. Nah Bapak, Ibu yang kami muliakan, dengan ini setelah kita membongkar sedikit contoh, kalau tidak kue do rancang, anjurkan Bali Kota buka YouTube ceramah di Uzma Media TV channel, buka tuh seluruh ceramah-ceramah Ambo tentang akhir zaman, puas nanti Bapak Ibu menyimak masing-masing itu. Siapa itu Dajjal? Sudah adakah ciri-cirinya sekarang? Bapak Ibu akan terkejut kalau ternyata makhluk yang paling dikhawatirkan dari seluruh nabi dan rasul ini, demi Allah sudah lepas dari ikatannya dan tinggal menunggu untuk muncul ke tengah-tengah kita lagi. Syarat-syarat kedatangannya sudah lengkap, tanda-tanda kedatangannya sudah lengkap, dan sekarang sebentar lagi dia akan muncul. Sebelum munculnya, kita akan dipimpin terlebih dahulu oleh Imam Mahdi. Sementara tanda-tanda kehadiran Imam Mahdi juga sudah dapat dibaca sekarang. Banyak pelajaran kita lihat pada akhir zaman, maka kita tidak berani dan bahkan jangan coba-coba membantah. Lamole buya, lamole ustaz, ampun nak percaya dong, mungkin ribuan tahun lain akan tiba. Sementara tanda-tandanya begini jelas, ya. Hadis-hadisnya begitu terang. Kalau seandainya kita mau menolak, ya sudah, tidak apa-apa. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau percaya silahkan beriman, yang tidak percaya silahkan ingkari. Tidak tahu peradu ya Allah dah. Mau percaya kalian, nah silahkan beriman aja, biar kalian melakukan persiapan beriman lebih kuat, beramal soleh lebih banyak. Wa man syaa'a falyakfur, tapi menolak kalian, tidak percaya kalian, tidak antinya Allah, tidak anti, tidak ada gunanya dengan kalian beriman dong. Ya, masih kalian teruskan tamak dunia kalian, masih kalian teruskan berakus kalian, masih kalian teruskan maksiat kalian, padahal kiamat sudah sangat dekat di depan hidung kalian. Hah? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau silahkan percaya, tidak mau silahkan tolak. Ambo boleh dulu ya. Ambo payah mengaji kembali ku tak mau nyangkur Pak. Saja aku. Ambo sabalunnya mau sangkur di kota apa? Padang. Di kota Pekanbaru, kota Batu Sangka. Saya itu kami berangkat dari jam 5 seperempat. Berangkat kami. Seharusnya kalau tahu saya waktu 2 jam kan, jam setengah 5 itu harusnya dapat tolak dari itu paling santai dia jam setengah 5. Tapi baik Bapak Ibu yang memuliakan, Allah hantar ku kemari. Allah hantar ku kemari. Ada hikmah. Orang sekolah tahu. Allah sedang menyuruh hamba, ayo Zulkifli, payang kamu saji anu tua, banyak hamba-hamba di sini yang harus capek untuk mengajak ketertinggalannya, sampaikan kajian akhir zaman di situ supaya mereka banyak yang berubah. Bisa jadi ada yang mengajar kau lebih bersemangat ibadahnya sesudah, lebih takut mungkin dosa sesudah kau, menjadi orang yang menghentikan kezaliman, menjadi orang yang solehnya sesudah. Ya, dan ada pula memang tipe ulang yang seperti ayat yang tadi mau baca. Lah mana aku mencibir yang lain. PC pacar. Di Indonesia kan PCI agak cepet garis deh Pak, Partai CME Indonesia. Ini kedua di lapor, tapi dia CME yang ngaji di rumah saji. Mengarah itu benar. Wajib. Ya, nah gawat enggak. Kalau ada ambo ditugaskan untuk sampaikan. Dan picayo, alhamdulillah, berimanlah dan lakukanlah perbaikan. Dan tidak picayo tak sarahlah. Nanti awak tugas awak, wa ma 'ala rasulina illa al-balaghul mubin. Kewajiban utusan-utusan kami hanyalah menyampaikan dengan jelas dan terang. Alam sampaikan, kini kita pulang kepada Pak Ibu. Ndak kue kami lo ya, kuliah bukalah di YouTube. Hah? Kue-kuekan sampai masak ama karekan soro jus kete, biar mandang ada. Ulang-ulang lah balik dengarkan ceramah ko, biar manitia joi matu.
biar tambah kuat juga iman, tambah semangat untuk merubah ibadah awak. Salamualaikum solat di rumah, bisa mengajar dong saji ya. Salamualaikum saji awak, sasak dua safnya, bisa jadual Jumat ya, masya Allah. Karena Allah yakin, awal ada waktu sudah tak lama lagi, saya harus menjadi orang yang paling di depan dalam mengamalkan amalan soleh. Demikianlah Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kan lain tak terasa dengan waktu berjalan. Lain tak terasa waktu berjalan. Enggak. Ada nak bertanya lah. Kalau lain ada nak bertanya. Ya, silakan. Bagus pertanyaan orang tua kita. Sabarun ayah anda masuk tadi di situ pada mulai dulu tadi. Ujian di akhir zaman itu sangat bare. Kena kata tadi tu. Tapi yang pertama, apakah ada orang ulama-ulama di Arab tu yang menyampaikan itu? Padahal kejadian kau banyak di Arab kok. Kan begitu kan? Jawabannya, wahai bapak, ibu, ulama-ulama di Arab Saudi pada hari kini ditangkuk-tangkui oleh kerajaan Arab Saudi. Muhammad bin Salman, ribuan ulama masuk penjara. Ribuan ulama sedang khutbah Pak, masuk polisi, dicaki contoh malia, diseret canduan dia, masuk ke mobil taksi, dibawa ke penjara. Sampai kini tak keluar, ribuan jumlah. Itu jahit ni orang pusat penguasa, makanya zaman kediktatoran. Jahit. Di Emirat, Uni Emirat, di Bahrain, di Kuwait, tidak bergerak para ulama itu. Memang ujian terberat di fase keempat ke ulama yang menangguh. Di Indonesia bagaimana gitu-gitu. Lain nak merasain ulama di Indonesia? Merasain. Betul tak? Nah, rasa-rasanya mungkinlah tak jawab. Nah, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ya. Acuk buka YouTube kan, ada ceramah lebih kurang sebulan nalapek tentang masalah Taliban. Ada makan banal lah sini, kadang sudah menandanya. Alhamdulillah, ada beberapa tokoh besar Indonesia, mereka langsung mengatakan saya sepakat dengan Buya Usman. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, Taliban ini memenuhi syarat untuk menjadi pasukan inti Imam Al-Mahdi kelak. Memenuhi syarat. Ya. Iya. Lah, bang kira-kira lah gawe. Hah? Minum saya deh. Bismillah. Minum Bapak. Alhamdulillah. Jadi mau ulas kita. Bapak Ibu le menangkap perkembangan negara Afghanistan. Satu-satunya negara di muka bumi yang sanggup mengalahkan dua negara superpower dunia. Cuma Afghanistan. Pertama yang dikalahkannya adalah Uni Soviet sampai hancur berkeping-keping. Padahal senjatanya biasa saja. Siapa yang mengalahkan? Pasukan rakyat yang bergerak dari kalangan santri yang mereka sebut dengan sebutan Taliban. Taliban itu artinya adalah para santri yang bergerak. Setelah Uni Soviet hancur, Amerika ingin pula menghancurkan Taliban. Ya, ingin pula menghancurkan Taliban. Kemudian Amerika menggandeng NATO, mengajak PBB supaya sama-sama mengeroyok Taliban. Pulang Amerika kemarin tanggal 31 Agustus dalam keadaan tertunduk, dalam keadaan hina, sementara harta kekayaan yang ditinggalkan berupa persenjataan tank baja, kemudian pesawat tertinggal, tak sempat dibawa doh, saking hinanya keluar dari Afghanistan. 20 tahun perang terlama Amerika sebagai negara adidaya dan superpower kalah memalukan, padahal sudah ditolong oleh NATO. NATO itu siapa?
militer seluruh negara-negara besar Eropa. Lah bersatu saja Amerika untuk perang melawan Taliban, kalah. Apa kata Rasulullah? Pasukan Al-Mahdi itu datangnya dari Khurasan. Mereka punya ciri khas, fisik mereka begini, pakaian mereka begini, sal mereka dan sorban mereka seperti ini, dan mereka senantiasa setiap peperangan mereka selalu menang dan tidak terkalahkan. Khurasan itu adalah Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, ya, Kyrgyzstan, India, Iran, Irak, itu semuanya adalah Khurasan. Tapi melihat ciri-cirinya selalu perang dan tidak terkalahkan, fisiknya begini, pakaiannya begini, memenuhi syarat yang ada di Taliban sekarang. Maka kami, para ulama, para dai, para ustadz yang mengkaji hadis akhir zaman, Talibanlah yang memenuhi syarat itu, bahwa mereka lah yang layak menjadi pasukan elitnya Imam Mahdi. Ya, sudah. Ya. Nah, itulah media mainstream yang mencuci otak orang Islam sedunia. Taliban itu warasiah tangan, warasiah. Dan terang ceramah Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad, yang melakukan kekejaman itu bukan Taliban, tetapi difitnahkan kepada siapa yang melakukan kekejaman? Tunjuk si ISIS itu melakukan kejahatan. Kelompok-kelompok Wahabi yang mengkapi-kapikan orang yang melakukan kejahatan. Kalau Taliban tidak, Taliban bahannya kini baik punya dulu. Ditaklukkannya seluruh Afghanistan tanpa perang, tanpa berdarah. Nyo maafkan seluruh orang-orang yang ada sebagai rakyat Afghanistan. Nyo jamin keamanan. Tahu apa? Bahwa perkembangan Afghanistan kini, Bu? Di Afghanistan hanya sejak tanggal 1 September, kini tanggal berapa baru? Nah, ada kejadian 1 juta Maliang, padahal Maliang paling banyak situ. Maliang, rampok, penculikan, pembegalan, korupsi, seluruhnya berhenti total. LGBT berhenti total di Afghanistan gini. Nah, ada musik, bahkan radio-radio memutarkan nasyid, memutarkan murat Al-Quran, kajian-kajian ceramah. TV-TV berubah langsung. Kini hanya dalam jangka kurang dari 1 bulan, Afghanistan lah menjadi negeri yang paling aman saat ini. Menakjubkan, paling aman. Kita sopir-sopir oto, biasanya kami kalau masuk Afghanistan, kami dipalak di perbatasan, kami dikompas oleh penjaga-penjaga perbatasan, kami harus membayar sekian. Kini sejak Taliban yang memimpin, kami bebas keluar masuk, tidak ada biaya, dan bahkan kami dijaga dan dilindungi. Masya Allah. Jadi fitnah tuh. Kalau ini tukang pitanah itulah dia nyolah kalah. Ambil tanah dulu dan cakik apa tambah diambil. Kami itu kecil Taliban kok. Kalau Taliban kok Pak, lunanya, rancaknya, eloknya cendol labah. Tapi jangan cibo-cibo digaduh. Lah teruji dua negara terkuat dunia, salah saya deh. Ya. Jadi salah persepsi awak kalau menganggap Taliban itu teroris, itu salah kata. Sementara mereka akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Madzhab fikihnya fikih Hanafi. Akhlaknya akhlak Sufi. Masya Allah. Ya, kita paling menakjubkan ini kok. Dan mereka satu dia cita-citanya, memerintah negeri sendiri dengan syariat Islam. Maka pemerintahnya mereka buat namanya Emirat Islamiyah Afghanistan. Nah, ini juga ada hadis Nabi. Nabi berkata, "Awwalu hadzal amri an-nubuwah." Ini yang pertama. Awal-awal urusanku dimulai dengan an-nubuwah, kenabian. Nabi Muhammad yang memimpin. Lalu setelah itu al-khilafah, kekhalifahan. Hampir sama ya. Lalu setelah itu kata Rasulullah, mulkan, kerajaan-kerajaan. Hampir sama. Tapi yang keempat kata Rasulullah, pemerintahan Islam masih tetap hadir walaupun tidak luas dalam bentuk imaratin, ya, dalam bentuk imarat. Allahu Akbar. Baru yang kelima kembali kepada khilafah.
Jadi walaupun di fase keempat, fase kediktatoran, masih ada upaya perjuangan mewujudkan imaratin. Dan inilah dia Emirat Islamiyah Afghanistan, Imaratin. Allahu Akbar. Nabi lah menyebut itu. Kama cari. Kemana mau kita ingkari? Nabi mengatakan fase keempat, walaupun fase kediktatoran Islam tidak memimpin dunia, tapi ada perjuangan mewujudkan Emirat. Nah, satu-satunya Emirat yang tak terkalahkan adalah Emirat Islamiyah Afghanistan. Ada Emirat Islamiyah Mali tumbang, ada Emirat Islamiyah Kaukasus tumbang, ada Emirat Islamiyah Yaman tumbang, ada Emirat Islamiyah Shishan ya tumbang. Emirat Islamiyah berguguran, tapi satu-satunya Emirat Islamiyah yang tidak bisa dikalahkan hanyalah Emirat Islamiyah Afghanistan. Pernah sih 96 sampai 2001, tapi walaupun begitu malah mereka masih tampilkan perlawanan dan akhirnya menang total hari ini. Paham Bapak Ibu? Lain-lain. Mungkin agak kurang paham Ibu. Aku lagi itu ya. Sebenarnya aku yakin Ibu paham, karena aku cukup membahasnya dengan bahasa yang mudah. Sudah Bapak Ibu? Lah ya. Alhamdulillah. Apa yang akan Bapak Ibu bawa pulang? Dunia lah ke. Tidak perlu aku tamak juga dunia boleh. Ya. Aku kaca akhirat dengan memakai dunia. Walaupun itu haram pula kita berpendapat, tidak perlu dia dunia lho. Akhirat saja lah, itulah haram. Aku jalankan tadi, tetap paci dunia tapi pakai untuk ke akhirat. Itu prinsip awal ini. Ya Bapak Ibu ya. Baiklah. Kalau memang sudah kita anggap ini selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah kita bertemu kembali di pengajian berikutnya kalau lebih panjang umur. Tapi kalau tidak panjang umur waktu saya dulu lah di antara waktu sama-sama berdoa wak basobok kita nanti di pintu surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian saja. Mohon maaf lahir batin. Selamat dan sehat dan ada seluruh kita dan seluruh warga di kampung kita dari serangan berbagai macam kejahatan termasuk COVID. Semoga Allah angkat musibah dari negara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.